Tribuners, kembali lagi bersama aku, Clara Amanda, dalam program tamu kita. Nah, hari ini Tribuners, aku kedatangan bintang tamu yang sangat luar biasa pastinya, yang tentunya kita akan membahas tema yang sangat menarik seperti episode-episode sebelumnya, Tribuners. Tapi sebelum itu, Tribuners, kita kenalan dulu nih, kita sapa bintang tamu kita pada hari ini. Halo Kak Abel. Halo Kak Kakak Clara. bisa sapa Tribuners dulu, Kak? Iya, hai Tribuners, kenalin aku Nabila Wijaya, biasa dipanggil Abel. Sekarang profesi aku sebagai mompreneur, mami dan entrepreneur. Oke, mami dan entrepreneur. Iya, mami dan Menarik entrepreneur. sekali Tribuners. Gimana nih ceritanya mami bisa membagi waktu untuk menjadi entrepreneur gitu. Oke. Jadi tema kita hari ini Tribuners adalah bagaimana kita bisa membangun bisnis, membangun usaha sebagai entrepreneur seperti itu. Sama Kak Abel tentunya kita akan bahas hari ini. Nah Kak Abel, nih kan kakak tadi udah spill nih kalau kakak adalah entrepreneur. Nah gimana nih cerita latar belakangnya sebelumnya? Apakah memang awalnya memang pendidikan untuk bisnis atau seperti apa nih latar belakangnya? Kalau pendidikan terakhir Abel tuh Abel lulusan S1 psikologi Kak. Nah tapi dapatnya kita ngembangin diri jadi ke bidang usaha bisnis kayak gitu. Oke. Agak jauh ya Tribuners. Jauh ya. Tapi kira-kira nih ilmu psikologinya kepake nggak di Kepake. Tentunya kepake ya di dalam bidang ngelola SDM pastinya. Terus juga apa ya, kita cara ngatasin burnout pada bisnis sendiri, tentunya kita pasti kepake banget ilmu-ilmu psikologi yang pernah kita pelajari dulu gitu. Jadi ini nggak perlu hire HRD lagi ya? Nggak perlu HRD, kayaknya apanya udah terjun langsung. Oke. Berarti punya basic HRD dong Kak? Iya, jadi sebelum Abel terjun di bidang bisnis ini, Abel sebelumnya bekerja sebagai HRD di salah satu perusahaan Jakarta, itu bidang coworking space. Terus akhirnya mikir nih, gimana caranya dapat duit lebih dari gaji yang Abel dapetin per bulan. Gitu, karena kita sama-sama tahu ya guys, kalau kerja di Jakarta tuh momotnya banyak ya, macet kayak iya, terus jam kerjanya yang kadang lembur, kadang nggak nentu lah gitu kan. Jadi akhirnya Abel kayak mikir, ini kayaknya bukan passion Abel gitu. Ini kayaknya harus keluar dari zona ini, terus kita kayak mencari peluang-peluang yang bikin juga penghasilan per bulan kita tuh lebih meningkat dibanding yang jadi HRD ini. Karena terakhir Abel jadi HRD tuh lumayan ya Kak, gajinya tuh udah 2 digit. Nah, udah 2 digit karena Abel udah 2 tahunan jadi HRD. Akhirnya gimana caranya cari-cari peluang gitu. Tiap weekend Abel mutusin buat enggak nongki sama sekali. Abel pergi ke pusat-pusat grosiran yang ada di Jakarta, ngeliat peluang barang-barang apa aja yang bisa Abel kembangin jadiin bisnis di Sumatera Barat, di kampung Abel gitu. Jadi Abel emang udah ngerancang dalam mindset Abel kalau Abel tuh nggak akan berkarir lagi di Jakarta. Mulai dari nol tuh emang maunya dari Padang gitu kan. Akhirnya nyari, dapatlah sebuah ide, sebuah peluang, terus dapat juga ngelihat pasar marketnya tuh pas, ya udah gitu, langsung terjun langsung ke jadi entrepreneur gitu. Oke. Jadi Tribuners, kita tuh nggak boleh terpaku hanya satu Nggak hal boleh. gitu, harus bisa mencari peluang-peluang yang ada gitu ya. Nah nih kan kakak sendiri kenapa sih tertarik untuk menjadi entrepreneur? Tadi kan udah lumayan settle itu ya, udah gaji udah 2 digit gitu, Iya, sebagai terakhir 2 HRD digit. gitu. Nah kenapa memilih untuk menjadi entrepreneur bisnis gitu? Kenapa memilih satu? Mungkin karena skill Abel dari kecil ya Kak, udah Abel udah mulai jualan kecil-kecilan, kayak misalnya broadcast di BBM, di WA, mungkin teman-teman yang sekolah Abel dulu tahu gitu kan. Udah dari SMA lah gitu. Kalau jual-jual beli kayak iseng-iseng aja tuh udah dari SD Abel pernah jualan binder. Mungkin zaman dulu orang tahu ya. Iya, orang zaman dulu kan zamannya binder ya gitu. Jadi SD kayak 50 rupiah, 100 rupiah Abel kumpulin gitu. Nah, terus SMA-nya udah jualan lewat BBM, tau kan?
BBM, kayak jualan baju apa segala macam, Abel coba jual semua. Dulu tuh Abel jadi reseller dulu Kak, baru sekarang jadi owner kayak gitu. Oke. Nah akhirnya ngerasa passionnya tuh di situ, kayak enak aja dapat duit, cuma jualan kayak gitu dapat duit gitu-gitu kan, broadcast orang mesen gitu. Akhirnya ya gitu, tapi karena Abel kuliah dan ingin kayak membuktikan ke orang-orang sekitar kalau Abel bisa juga kerja kantoran, akhirnya kerjalah di kantoran dulu gitu. Jadi Oke, karena kepending mindset lah, ya, mindset orang kan kayaknya. kalau udah ijazah pasti cocoknya kantoran. Mungkin sampai sekarang kayak gitu Iya, ya betul. gitu. Nah jadi ya udahlah mikirnya kan kayak nggak ada salahnya kita nyoba buat merantau terus kerja di kantoran gitu kan. Tapi nggak lama kayak gitu nggak nyaman jadinya gitu. Makanya hal itu yang mendasari Abel kayak ayo mending kita ngasah skill kita yang udah ada gitu dibanding kita mencoba yang dari nol gitu loh. Mending kita ngasah terus gitu kan sampai mana nanti titiknya kayak gitu Kak. Makanya dari situ Abel pengen jadi entrepreneur kayak gitu. Jadi memang udah passionnya dari kecil, Passion suka dagang sih gitu ya. sebenarnya, suka Memang dagang. orang Minang banget berarti. Minang banget. Minang tulen ini nggak perlu Iya. dipertanyakan lagi Iya. Tribuners. Nah ini kan tadi kakak jualan banyak nih, ada dari binder dari SD gitu. Iya. Nah itu ide-idenya kepikiran kayak gue jualan binder nih anak kecil gitu. Iya, anak kecil, Abel Kepikiran dari SD. ide-ide usaha tuh dari mana gitu kak? Terus tuh kan usaha pasti harus ada modal. Nah itu dari mana Nah modalnya? kalau gitu? SD dulu ya Kak, Abel tuh emang musimnya binder. Tuh, jadi orang-orang tuh kayak binder tuh ada pembatas yang hardcovernya itu. Orang-orang pada excited kalau misalnya series ini gitu. Oh iya, Jadi di dekat ngerasain rumah sih. Abel, iya di dekat rumah Abel ada toko buku besar. Nah Abel minta sama Mama Abel beliin itu satu pak gitu, sama yang isi-isinya juga gitu kan. Terus Abel bilang gini, Mah besok uangnya Abel ganti kayak gitu. Cuman waktu itu sih sebenarnya belum pede ya Kak, karena kan ada nggak sih orang SD punya duit jajan yang lebih buat belanja gitu. Tapi coba aja waktu itu emang bener-bener polos gitu aja ngasih ini ada nih gitu-gitu kan. Abel inget banget tuh 50, 100 gitu-gitu akhirnya kekumpul kan 3.000 tuh satu pak. Abel balikin lagi duitnya ke Mama, tapi Mama nggak nerima, katanya beliin lagi gitu. Nah dari situ Abel putar-putar, cuman nggak lama, cuman SD kelas 1 kelas 2 gitu aja. Tapi kan Abel ngerasa kayak wah seru nih kayak gitu. Mungkin Abel ada bakat nih di sini gitu kayak gitu. Iya. Jadi gitu ya. Jadi sebenarnya kita nggak sengaja itu ya. Nggak sengaja terus Kak, tiba-tiba bener-bener. ternyata asik loh jualan gitu. Karena melihat peluang ya sebenarnya. Kan Nah tapi itu keren loh kakak, dari segede itu udah tahu ini ada peluang nih di sini gitu kan. Kalau kita dulu kecil ya udahlah kita sebagai pembeli aja gitu. Iya sih Kak, itu mungkin karena dari udah basicnya kali ya, maksudnya gimana ya, kalau menurut Abel Kak, bukannya orang yang mau buka usaha tuh bukannya yang pintar, bukannya apa, tapi yang bisa baca peluang kayak gitu. Kalau misalnya anak kecil bisa baca peluang kayak itu ya mungkin karena sekitarannya udah ada ajaran, misalnya Mama Abel dulu juga berdagang, Papa Abel dulu juga berdagang basic gitu. keluarga ya kak. Iya, mungkin emang udah ada keturunan juga kayak gitu. Oke. Jadi Tribuners itu, jadi yang mau buka usaha itu kalau kata Kak Abel bukan yang orang yang pintar, tapi orang yang bisa melihat peluang, dan memanfaatkan peluang itu pastinya gitu memanfaatin ya. peluang. Nah kalau kesulitan sendiri nih Kak selama membangun usaha gitu, apa sih tantangannya? Kebetulan karena Abel di sini owner brand parfum, jadi kesulitan yang Abel jalanin mungkin ya dari awal merintis tuh kayak cari supplier, cari target market, packaging, kualitas kayak gitu. Terus nanti cari-cari mitra yang mau kerja sama. Itu di awal-awal Abel merintis sebuah brand tuh udah kerasa banget kesulitannya gitu kan. Terlebih Abel tuh mulai bukan dari yang modal besar. Jadi marketing pun kalau buat endorse orang dulu kayaknya nggak sebesar sekarang budgetnya kayak gitu loh Kak. Jadi gimana kita manfaatin aja kayak
mouth to mouth gitu, kayak mulut ke mulut promosi kayak kayak gitu sih. Kesulitan yang itu tuh kita jalanin satu persatu, kita bedah gitu. Kayak misalnya kesulitan dari supplier, kita cari pokoknya kita cari terus dari berbagai sumber kayak gitu, kita cari semuanya sampai jadi sebuah produk Diora nih gitu. Emang banyak banget dari dulu trial and errornya sampai dia sekarang udah berstandarisasi BPOM. Oke. Nah, sampai di titik ini nih, apa yang ngebuat kakak konsisten nih? Konsisten dalam menjalani bisnis ya. Yang pertama karena brand ini sendiri ya, bidang bisnis ini sendiri, kalau menurut Abel yakin bisnis Diora ini bakal berkembang karena untuk sekarang ya Kak, di Sumbar khususnya lokal brand parfum itu belum banyak. Jadi Abel bisa ngasah lagi, Abel bisa gali lagi buat si Diora ini makin besar. Satu lagi juga dari Abel yakin sama kualitas yang Abel kasih di produk buat customer bisa narik customer baru jadi langganan Diora. Akhirnya Diora tuh nanti bisa berkembang jadi lebih besar, lebih luas, bahkan di nasional kayak gitu. Oke, amin. Amin. Nah, ini nih kan Clara juga kemarin riset itu kalau kakak ini parfumnya udah dijual di all shop ya, di online shop. Ada all shopnya. Nah, itu gimana tuh Kak ceritanya? Mungkin Tribuners di luar sana ada yang mau bangun usaha tapi nggak bisa menyewa tempat gitu untuk Nyewa tempat. Nah, gimana nih Kak untuk dagang di online gitu? Nah, Abel suka nih bahas yang kayak gini ya, karena Abel pribadi juga nggak punya toko fisiknya Diora ini. Kenapa Abel nggak punya toko fisik? Karena Abel ngerasa zaman era digitalisasi ini, customer tuh pada pengen yang easy Kak. Kayak duduk manis, klik-klik dapet. Nah, mereka tuh pada pengen yang online aja. Makanya kalau Abel sering banget sharing ke orang, kalau ada modal 50 juta misalnya ya, 50 juta atau 20 juta, mending fokus ke marketing di marketplace. Kalian bangun toko di marketplace, terus sisanya buat branding, marketing di marketplace. Itu lebih menjangkau customer jauh banget, besar banget harapannya dibanding kalian buka toko fisik. Nah, Abel sering banget bilang kayak gitu. Jadi juga zaman sekarang tuh nggak butuh modal yang banyak buat membangun sebuah bisnis kalau menurut Abel. Karena dengan kita misalnya nih jadi reseller sebuah produk aja, kayak contohnya Diora kan ada sistem open reseller. Teman-teman bisa ikut juga jual beli gitu, dapat keuntungan juga dari jualan Diora gitu kan dengan sistem reseller kayak gitu Kak. Jadi nggak harus yang kita mulai dari nol gitu loh. Bisa kita mulai dari reseller dulu, nanti kalau misalnya uang udah kekumpul baru bisa kita bikin brand sendiri, atau misalnya kita ngembangin buka toko atau gimana gitu kan. Gitu. Jadi bisa mulai dari reseller dulu gitu ya. Iya, kalau offline store kayak gitu, online store mungkin lebih bagus kayak gitu ya. Gitu. Jadi kita nggak butuh uang yang cukup banyak lah buat memulai. Kadang kan itu kendala ya bagi teman-teman semua gitu. Tapi nih Kak, yang mungkin pertanyaan penasaran Clara aja nih. Parfum itu kan biasanya orang harus di smell dulu kalau beli kan. Harus kayak biasanya kalau kita ke mall-mall kan itu udah harus di testernya ya. Nah, itu tantangan nggak sih sebenarnya jual online gitu loh? Tantangan. Iya kan mereka nggak tahu nih smellnya kayak mana sih. Kan ada yang pas awalnya, nanti tengahnya gimana wanginya, kan ada gitu-gitu ya kalau parfum banget. Gitu. Nah, itu gimana tuh Kak kira-kira Kakak ngatasinnya? Nah, itu Kak hal yang mendasari Abel bikin brand parfum Diora ini tuh karena Abel kenapa nggak punya toko juga, karena Abel mau ubah customer behavior yang tadi Kakak bilang. Parfum ini biasanya kita cium aromanya secara langsung ya. Kalau kita lewat toko atau misalnya kita lewat counter parfum gitu kan, kita dikasih tester. Nah, di sini Abel emang tujuannya gitu, ngubah customer behavior. Jadi dengan cara si Diora ini setiap pembeliannya kita kasih gift tester, kita kasih tester aroma lain. Jadi pembelian satu botol kita kasih tester aroma lain. Jadi nanti aroma lain itulah yang bakal jadi rekomendasi teman-teman, referensi teman-teman buat
check out aroma lain. Selain itu juga di tampilan produk kita ada deskripsi aroma. Kayak main notes-nya misalnya bunga atau misalnya coklat, vanilla atau gitu. Jadi kan kita kayak ada gambaran aroma nih kayak apa kayak gitu. Jadi lebih ke mengubah customer behavior tadi kayak gitu, Kak. Oke, berarti kalau misalnya nih, kan ini ada di sini nih ada sweetheart. Berarti kalau Clara beli sweetheart nih, nanti berarti Kakak kasih sampel yang wangi yang lain Iya, gitu? wangi yang lain. Oh, Jadi bisa gitu. jadi referensi Kak Clara buat check out aroma lain lagi Oke, kayak berarti gitu. kalau nggak cocok itu bisa ada opsi lain Oh gitu ya, ya? ada opsi lain. Oke. Nah, mungkin ini deh Kak, kalau step-stepnya kita mau bangun usaha itu apa sih gitu, khususnya di online gitu? Di online ya. Kalau Abel sendiri sih nyaranin buat teman-teman yang mau bangun usaha online itu pastiin punya ide dulu gitu, ide. Karena sebuah bisnis yang besar tuh bukan tergantung modal yang besar, tapi bisa jadi tuh dari ide yang besar ya kan. Nah, ide dulu nanti kita misalnya nih kita ide pengen produk parfum misalnya. Nah, terus kita baca pas target market kita gitu. Kita cari target market fit kita, terus kalau udah kita susun strateginya. Baru deh kita launching produk. Nah, kita launching produk bisa di marketplace atau misalnya kita di offline store kayak gitu, Kak. Gitu. Dari ide pokoknya Harus awalnya. punya ide dulu Ide nih. Dulu. Tiba-tiba punya uang nggak tahu mau bikin Iya, apa nggak mau tahu. gitu. Iya, bener banget Kak. Karena kalau misalnya kita punya uang besar pun tapi ide kita nggak kuat, percuma. Nanti pas inovasi produk kita kurang kuat, kurang ide inovasi-inovasi kayak gitu, brandnya bakal nggak lama kayak gitu. Betul. Jangan hanya karena kita punya modal Iya, aja gitu bukan ya modal bikin aja, usaha ya. gitu. Oke. Nah, nih mungkin untuk memotivasi Gen Z nih Kak. Sebenarnya modal apa sih yang harus kita miliki sebelum bangun usaha? Tadi mungkin niat yang paling utama ya. Modal mendasarnya sih itu Kak, niat yang pertama dikuatin lagi karena ya sebenarnya jadi pebisnis itu tuh nggak punya jam kerja, emang full 24 jam bahkan kurang kalau menurut Abel. Apalagi kalau misalnya Gen Z di sini tuh punya brand gitu, bukan yang kayak beli barang orang terus jual lagi, itu beda ya sama yang punya brand. Karena kalau punya brand tuh kita kayak membangun sistem sendiri gitu. Nah, itu satu yang benar-benar niatin kalau emang kita kuat buat terjun ke dunia bisnis ini. Terus yang kedua tuh ya ide tadi. Ide-ide tadi gitu. Pandai-pandai baca peluang, terus nanti kita cari target market fit kita kayak gitu loh, Kak. Nah, baru nanti kan produk itu dia gini loh, Kak. Kalau jualan, kalau kita jual sebuah produk dan sebuah produk kita tuh adalah solusi kebanyakan orang, itu pasti bakal dicari. Nah, jadi makanya dari ide itu tadi kita tuh harus mikir apa sih produk yang produk ini tuh sebenarnya solusi bagi banyak orang gitu. Contohnya Diora ya. Kenapa Abel pilih Diora? Karena dari keresahan Abel sendiri dulunya awal-awal mau resign, kan Abel punya parfum brand tertentu ya, gitu. Jadi setiap Abel spray si parfum branded ini tuh kayak sayang ya rasanya daily kita pakai parfum yang harganya Apalagi segini yang kebiasaan gitu. pakai parfum dari ujung kaki sampai Iya, ujung benar. kepala Abel gitu. tipe yang kayak gitu Kak, Iya. karena Abel emang perfume addict. Jadi Abel tuh pengen orang-orang tuh kecium kalau kita pakai parfum orang-orang cium aroma kita. Jadi makanya kayak ibarat mandi ya gitu. Iya. Jadi nyemprot sini kayak aduh mahal banget kayak gitu Udah, kan ini ya. 10.200 iya, kayak gitu kan. Jadi dari keresahan itulah kayak aduh kepikiran gitu, muncullah ide kayak gimana ya caranya bikin parfum tapi harganya affordable, terus tapi aromanya tuh aroma branded ini dan kualitasnya tahan lama gitu kan. Nah, akhirnya dari ide itulah, dari keresahan tadi muncul ide, terus akhirnya muncul gambaran produk, terus Abel cari strateginya gimana ya caranya, karena Abel dulu mulai ini nggak dari modal besar, jadi makanya kayak
strategi gimana caranya Diora ini nge-brandingnya tuh luas kayak gitu kan Kak. Akhirnya ketemu strategi yang pas, udah launching gitu. Launching pun awalnya banyak trial and errornya gitu, kayak gitu. Sampailah sekarang dia udah banyak di toko-toko kosmetik kayak gitu. Kita kerja sama owner-owner gitu, gitu. Itu juga salah satu mindset Abel kayak pas di toko-toko kosmetik tuh Abel pengen parfum Abel di toko kosmetik tapi bukan Abel yang punya gitu. Nah dari situ juga yang mendasari Abel nitip kerjasama lah sama owner-owner parfum kosmetik kayak gitu. Titip kerjasama sama owner toko kosmetik gitu sampai sekarang. Oke, jadi itu ya Tribuners, mungkin Tribuners di luar sana ada yang kepikiran nih untuk mulai usaha. Jadi itu modalnya tadi ada niat ya Kak. Niat, Terus ide. idenya juga harus dikembangin lagi, dimatangin lagi. Terus tuh ya mungkin manajemen sih ya kan Kak, waktu, karena tadi Kak bilang 24 jam itu nggak cukup. Nggak cukup untuk kalau kalau jadi punya owner bisnis ya. Seperti itu. Banget. Nah mungkin pertanyaan terakhir nih Kak, untuk kedepannya nih mau gimana, mau ngembangin Diora dulu atau ada mau ngembangin bisnis lain gimana nih? Iya, kalau di Abel karena Abel punya 3 lini bisnis yang beda-beda ya Kak, yang satu cafe, yang satu beauty health, Diora ini, sama yang satu farming. Abel sekarang fokusnya ke beauty health, jadi yang 2 bisnis lainnya tuh dipegang sama suami sama tim kayak gitu. Kalau kedepannya nanti Diora, Abel pengen Diora itu masuk ke ranah nasional Kak gitu. Jadi nggak cuma di Sumbar, dia besar sampai ke nasional kayak gitu, sampai ke mana-mana gitu. Jadi kakak mau ngembangin di Diora dulu Iya, ya. Jadi ngembangin di Diora. nanti orang kemana-mana pakai parfum kakak. Iya, gitu. pokoknya kalau inget parfum inget Diora kayak gitu. Oke, siap. Jadi itu tadi Tribuners, kita berbincang hari ini gimana ngebangun usaha, apa yang harus dilakukan, nggak hanya modal usahanya banyak gitu, tapi kita punya modal kecil, tapi kalau punya ide yang bagus, terus niatnya juga kuat, itu pasti bakalan terjadi seperti Bener itu. banget. Nah mungkin silakan Kak closing statementnya. Buat Gen Z ya. Boleh untuk followers kakak ataupun customer yang loyal juga boleh. Iya, bener. Kalau kita bahas bisnis ya di sini, kalau menurut Abel bisnis besar itu nggak cuman datang dari modal besar aja, tapi juga bisa datang dari ide yang besar. Nah, jadi pandai-pandai cari ide di zaman sekarang, pandai-pandai manfaatkan peluang seperti marketplace, seperti endorsement juga, atau misalnya kalau belum punya modal gede bisa jadi afiliator juga zaman sekarang. Banyak banget usaha-usaha yang bisa kita kembangin zaman sekarang yang di era digitalisasi ini gitu. Oke. Gitu ya Kak, cukup ya? Cukup ya. Oke, jadi itu tadi Tribuners, kita bisa nggak harus jadi business owner dulu ya, bisa dari bawah, reseller, afiliator tadi ya Kakak Iya. bilang seperti itu. Jadi banyak caranya Tribuners. Yang penting ada niat dan kita kreatif seperti itu. Benar banget. Oke Tribuners, sekian perbincangan kita hari ini dengan tema yang sangat menarik dan juga bintang tamu yang sangat luar biasa. Kita akan bertemu di episode selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.